Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur kita semua dapat kembali berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat. Kita pada pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan bersaat teduh bersama. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan.
Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan 23, dengan tema renungan kita adalah membangun sikap keterbukaan yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena segala berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kasih-Mu, perlindungan-Mu kepada kami yang selalu Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk kesehatan kami, untuk kekuatan kami, dan segala berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami mengerti akan firman-Mu dan akan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan 23. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan, sebagaimana sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku ini menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya atau tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku dan mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu, keterbukaan merupakan sikap yang perlu dimiliki dan dikembangkan agar setiap kita dapat saling memahami satu sama lain. Misalnya, jika seorang anak terlambat pulang dari sekolah, maka ia harus terbuka dan jujur kepada orang tuanya mengapa hal itu terjadi. Apabila ia tidak jujur dan mencari berbagai alasan, maka orang tuanya pun tidak percaya kepadanya. Sikap keterbukaan inilah yang dimiliki oleh Paulus ketika terjadi kesalahpahaman dengan jemaat di Korintus. Mari kita perhatikan dengan sesama.
Teks kita pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh kesalahpahaman yang terjadi atas diri jemaat di Korintus oleh karena perubahan rencana Paulus dalam mengunjungi mereka. Paulus membatalkan kunjungannya pada jemaat di Korintus karena ada orang-orang yang tidak bisa menerimanya. Jika rencana kunjungan itu diteruskan, akan menimbulkan konflik dan duka cita dalam dirinya. Oleh karena itulah, jemaat di Korintus meragukan kerasulan Paulus, serta menganggapnya tidak berpendirian tetap atau pelin-pelan. Kondisi itu pula yang dimanfaatkan oleh para pembenci Paulus untuk mencemarkan nama baik dan karya pelayanan yang telah dilakukannya. Melihat persoalan itu, Paulus tidak tinggal diam. Ia bersikap terbuka tentang perubahan rencananya dan mengatakan bahwa relasi yang terjadi antara dirinya dengan jemaat di Korintus terlahir dari ketulusan dan kemurnian dari Allah. Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya ia benar-benar berencana untuk mengunjungi mereka. Apa yang direncanakan tidak bersifat serampangan. Apabila di kemudian hari janji Paulus belum terlaksana, bukan karena dirinya pelin-pelan, tetapi ia tunduk pada pimpinan Allah. Di sisi lain, dengan perubahan rencana itu, Paulus juga menyayangkan jemaat di Korintus agar mereka memahami kelembutan dan kebaikan hati Paulus. Paulus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar di antara mereka, tetapi ia ingin menunjukkan kasih-Nya bagi mereka serta berharap persoalan internal yang terjadi segera dapat diselesaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkannya. Bagaimanakah respon Bapak, Ibu ketika orang lain berupaya bersikap terbuka dan jujur tentang sesuatu hal? Apakah Bapak, Ibu akan disambut dengan penerimaan yang baik? Ataukah justru mengalami penolakan? Bapak, Ibu, dan Saudara, bersikap terbuka akan menumbuhkan sikap saling mempercayai dan membangun persekutuan yang erat satu sama lain. Selain itu, bersikap terbuka juga akan menolong kita untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada sesama manusia. Mari Bapak Ibu, dengan renungan kita pada pagi hari ini, kita akan bertekad untuk mengembangkan sikap keterbukaan ketika mengalami persoalan dengan sesama, agar relasi dapat berjalan dengan baik dan dapat saling memahami satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk keberadaan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah teman-teman kami, di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah masyarakat kami. Kami juga berterima kasih untuk kehadiran orang-orang yang melengkapi kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong, Kau mampukan kami, agar kami dapat bersikap jujur dan terbuka demi keselarasan hidup kami bersama. Terima kasih Bapa, kami akan terus menggantungkan hidup kami hanya di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, amin.